Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk menjalankan, untuk melakukan, untuk menggawi satu amal yang mana amal tadi itu hanya Allah taala yang membalasnya, yaitu ibadah puasa. Salat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliaulah yang telah membawa kita dari suatu kejahilan menuju suatu kebahagiaan yang hakiki. Nah, lanjutan dari episode kemarin kan, kemarin itu setan itu kan membuka pintu pada diri manusia. Ini membuka aja. Selanjutnya manusia tadi ketagihan untuk melakukan hal yang dianjurkan oleh setan tadi. Jadi berupa berbagai hawa nafsu dan berbagai hiasan syahwat di hati manusia, mengganggunya melalui hati. Kemudian di antara orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, ini mengerti dengan segala tipu daya iblis tadi melalui ilmu yang dia pelajari. Maka sang fakih atau orang berilmu tadi, dengan ilmu tersebut, dengan pertolongan Allah juga, seorang tersebut tadi menutup pintu itu dan menjadikan syaitan tadi sangat marah, sesal dan rugi. Nah, selanjutnya bi khilafinal abida fa innahu rubbama yashtaghilu bil ibadati wa huwa fi haba'il syaitani wa la yadri afada dzalikal aziziyyu naqlan am tayyibi. Nah, di ini bi khilafil abidi, berbeda dengan seorang ahli ibadah. Fa innahu rubbama yashtaghilu bil ibadah, maka sesungguhnya terkadang ia sibuk dirinya dengan suatu ibadah. Wa huwa fi habaili syaitan, padahal ia tadi sedang berada di dalam jeratan tali-tali jeratan setan. Padahal dia melakukan ibadah, cuman ia dalam keadaan ditipu oleh syaitan pada saat melakukan ibadah tersebut. Nah, wala yadri afada dzalikal ajizi naqlan an tayyibi. Nah, tapi nya kada sadar hal itu, kada sadar. Ngarannya aja tipu daya, orang tertipu pasti orang kada sadar. Nah, jadi itu tadi. Wa fi riwayat Tirmidzi bin Majah an Ibnu Abbas, faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Jadi seikung orang faqih atau orang yang berilmu lebih berat bagi syaitan tadi daripada 1000 orang yang ahli ibadah. 1000 orang ahli ibadah dengan seikung orang yang berilmu, syaitan lebih berat menggoda orang yang seikung tadi. Sebab orang yang seikung tadi, dia bisa mengukur tipu daya syaitan dengan ilmunya. Contoh kata syaitan, Ikam sudah orang paling kaya, Ikam sudah orang paling alim, Ikam sudah orang yang paling dicintai oleh manusia, Ikam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya ujar syaitan tadi, kebebasan untuk melaksanakan sembahyang. Tapi Ikam berilmu. Ilmu Allah mengatakan, ilmu Rasulullah, ilmu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah, yang diajarkan kepada ulama-ulama sampai kepada kita tadi, mengatakan bahwa sembahyang itu, sholat itu tidak ada batasnya kecuali mati, kecuali meninggal. Nah, jadi dia mengetahui bahwasanya itu adalah tipu daya daripada syaitan tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi ay amili bi ilmihi alal abidi katan lil qamri latil badri ala sairil kawakibi. Nah,
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi telah bersabda sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi, keutamaan orang yang alim. Di sini disebutkan siapa orang alimnya tadi, ay al amili bi ilmihi, orang tadi mengamalkan lawan ilmunya. Alal abidi kafadlil qamari lailatul badri ala sairil kawakibi. Nah, keutamaan orang alim dibanding dengan orang nang ahli ibadah. Yang disebutkan di sini ahli ibadah di sini adalah ahli ibadah nang mana ahli ibadah tadinya kadada dasar ibadahnya tanpa ilmu, hanya melihat, mengumpati, akhirnya bisa kayak itu. Nah, seperti keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Nah, jadi di sini kafadlil qamari lailatul badri ala sairil kawakib, seperti keutamaan bulan yang terang besar kelihatannya, kan kita lihat dari pijakan bumi menuju ke atas langit itu kan bulan itu terlihat besar, seperti bulan yang cahayanya besar tadi memancar ke sana kemari, mengalahkan cahaya bintang-bintang yang banyak, bahkan terlihat kecil bintang tersebut. Apa maksud daripada hadis di atas tadi? Al-muradu, dimaksudnya di atas, bil fadli kathratu thawabi syamili lima yu'tihi Allahu lil abdi fil akhirah. Jadi yang dimaksud al-muradu bil fadli dengan keutamaannya adalah tadi kathratu thawabi, adalah banyaknya pahala, asyamili yang meliputi lima kepada sesuatu, yu'tihillahu, nah ya, yang Allah akan memberikannya lil abdi, untuk seorang hamba, fil akhirat. Ini masalah kafadlil qamari lailatul badri ala sairil kawakib, ini seperti keutamaan bulan atas bintang-bintang tadi, bahwasanya pahalanya itu sangat besar, bagi orang nang alim berilmu tadi. Di akhirat kelak nanti akan diserahkan pahala tersebut. Min darajatil jannati, daripada macam-macam tingkatan surga, waladdatiha, dan kenyamanannya, wa ma'akiliha, dan kenikmatannya, wa masyaribiha, dan makanan surga tadi, wa ma'akiliha, makanan surga tadi, wa masyaribiha, wa manakiha, dan minuman surga serta pernikahan, perkawinan di dalam surga tersebut. Nah, wa ma yu'tihillahu ta'ala lil 'abdi min maqamatil qurbi wa ladzatin nazari ilahi wa sima'i kalami. Nah, jadi ini dan meliputi sesuatu yang diberikan oleh Allah Ta'ala bagi hamba daripada berupa derajat atau makom atau derajat mana derajat tadi kedekatan al-qurbi, kedekatan dengan Allah, waladatin nazari, dan kelezatan memandang, ilaihi wasima'i kalami, dan kelezatan memandang kepada zatnya, baik itu kalam sidin, memandang tulisan berupa kalam beliau, wasima'i kalami, atau mendengarkan daripada firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa huwa Abu Nuaim an Mu'adz bin Jabal. Wa fi riwayatin lil Harits bin Abi Usamah an Abi Sa'id al-Khudri anhu sallallahu alaihi wasallam, fatul alim 'alal abidi ka fadli 'ala ummati. Nah, jadi di dalam riwayat Imam Haris bin Usamah dari Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sini keutamaan orang alim, 'alal abidi, atas orang abid, ka fadli 'ala ummati, seperti keutamaanku atas umatku. Orang berilmu itu, nah lawan orang yang kada berilmu itu seakan-akan orang berilmu itu nang kayak aku, orang kada berilmu itu nang kayak umatku banyaknya keutamaannya. Nah, kayak itu tadi. Wa fi riwayatil Tirmidzi an Nabi Umamah, fadlul alim 'alal abid ka fadli 'ala adnakum. Nah, kada pulang riwayat yang lain dari Imam Tirmidzi bahwasanya Sayyidina Umamah menyebutkan keutamaan orang alim atas orang ahli ibadah tadi sama keutamaannya tadi atas orang yang paling rendah di antara kalian. Jadi orang berilmu, orang ada ilmu itu tinggi
derajatnya. Orang yang menuntut ilmu itu tinggi derajatnya, tinggi sesuai apa yang dikatakan oleh firman Allah dan hadis Rasulullah SAW, bukan merasa dirinya yang tinggi, bukan merasa tinggi diri atau tinggi hati, bukan kita yang merasa tinggi sebab ilmu tadi, cuman ilmu tadi yang meninggikan derajat kita jika kita amalkan, bukan kita yang merasa tinggi, bukan kita yang merasa tinggi. Nah, jadi itu tadi. Nah, jadi di bawah kata Rasulullah, fadlul alim alal abdi kafadli ala adnakum. Jadi yang dimaksud hadis di atas tadi ainisbatu syarafil alim. Ini disandarkan, ini adalah perimbangan aja. Kemuliaan seorang nang alim tadi ila syarafil abid, kepada kemuliaan seorang nang ahli ibadah. Kepada orang nang ahli ibadah. Seperti kanisbati syarafin nabi ila adna syarafis sahabah, seperti nisbahnya tadi itu, bandingannya tadi itu kemuliaan nabi kepada orang yang di bawah kemuliaan kepada yang paling rendah di antara sahabat-sahabat yang paling mulia tadi. Nah, jadi itu tadi. Nah, jadi itu aja dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Semoga kita diberikan umur yang berkah, kehidupan yang berberkah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, kelak di padang mahsyar kita mendapat syafaat Rasulullah, dan ketika berhadapan dengan timbangan amal kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ulun minta halal, minta ridha dunia akhirat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.